Sampai sekarang masih ramai di media sosial gitu, kunjungan Pak Jokowi dengan dengan ke Ancol sama dengan Anies Baswedan, dan ada satu foto yang saya kira foto ini ikonik gitu, ketika Pak Jokowi berjalan dengan Anies, ada tulisannya di situ, dasar media sosial ya, kemudian jangan ada buzzer di antara kita. Mungkin waktu gambar itu muncul, 7 dari 10 buzzer itu bunuh diri tuh. Karena menganggap bahwa kurang ajar Pak Jokowi, kita lagi hajar Anies kok tiba-tiba beliau datang gitu. Kan yang kemarin itu fotonya harus dibaca bahwa yang perlu Anies itu akhirnya Pak Jokowi, bukan Anies yang perlu Pak Jokowi kan. Kan itu sinyal itu. Dan kalau kita hubungkan dengan kondisi psikopolitik Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi mulai paham bahwa dia nggak mungkin lagi diasuh oleh PDIP. Dia tidak bakal diterima oleh kekuatan politik Islam. Maka dia cari semacam tempat persembunyian sementara. Anies adalah kombinasi pikiran konseptual, kalangan kelas menengah, dan politik Islam. Di dalam diri Anies ada identitas Islam, tentu Pak Jokowi menghitung itu tuh. Di dalam diri Anies ada identitas politik luar negeri, karena Anies dianggap proksi sementara politik Amerika tuh. Jadi Pak Jokowi sebetulnya cari perlindungan pada Anies, bukan Anies cari perlindungan pada Pak Jokowi. Saya bacanya begitu. Lain kalau survei terhadap Pak Jokowi masih kuat. Sekarang kan surveinya mengatakan bahwa Pak Jokowi udah jadi lame duck, jadi bebek lumpuh. Ini bebek lumpuh ini istilah abstrak ya, bukan dalam terminologi politik dunia disebut lame duck gitu. Dan itu karena keadaan itu, maka orang tafsirkan, wah Pak Jokowi akhirnya butuh pendamping untuk menyelamatkan dia kalau terjadi krisis politik. Dan itu pertanda bahwa Anies jauh di atas Ganjar. Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Sebenarnya Arif, dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, saya nih lagi lagi agak kesulitan ini mau cari barang kebutuhan pokok gitu, dan ternyata semua sulit di lapangan ini. Nggak taunya itu rupanya sama dengan survei yang dilakukan oleh Kompas ya. Ya, hal yang paling susah dicari sekarang ada kebutuhan pokok dan kebutuhan pemimpin baru itu yang dan sebenarnya dua-duanya langka. Ya, langka sekarang ya, kepemimpinan baru masih langka ya. Ya karena itu perlu disurvei, kebutuhan pokok disurvei, pemimpin baru juga disurvei, dan kelihatannya nggak ketemu tuh. Walaupun ada survei yang menganggap bahwa si ini hebat sih ya, itu keabal-abalannya itu ada di depan. Iya. Oke, saya kira ini sebenarnya selain kita membicarakan materi surveinya, tapi kita membicarakan lembaga surveinya juga menarik. Kenapa saya mesti bilang begitu? Karena ini kan survei Kompas yang menyebutkan bahwa 7 dari 10 responden yang di survei itu menyatakan bahwa mereka kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Nah, ini kan saya kira survei yang sangat serius, dan ini saya mesti ingatkan bahwa ini survei pada bulan April. Padahal pada bulan Februari lalu kan Kompas menyatakan bahwa tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi Ma'ruf ini masih 73%, dan buat waktu itu orang ketawa-ketawa gitu. kok bisa hari gini mesti ngomong tingkat kepuasan publik. Nah, sekarang saya kira Kompas lebih jujur, dan ini juga seiring dengan yang kita sebut kemarin bahwa media-media juga sekarang sudah mulai berubah gitu ya positioningnya ya. Itu betul, dan seringkali kan ada variabel yang sebetulnya tidak dieksplisitkan oleh para surveyor. Termasuk survei Kompas yang bulan Februari, 73% tingkat kepuasan pada Jokowi. Kan itu nggak pernah di breakdown atau dibikin cross tabulasi dalam soal apa. Kan itu intinya. Dia kalau dalam soal janji-janji ya orang percaya aja kan. Karena menganggap presiden masih mampu atau punya kapasitas untuk mewujudkan janjinya. Karena itu angka 73% dari Kompas tiba-tiba meledak. Sekarang terbalik tuh. Begitu ditanya soal kebutuhan pokok, angkanya berbalik kan.
Kan sekarang dari 10, 7 nggak puas. Itu sama juga 70% konsumen Indonesia tidak puas dengan kebijakan kebutuhan pokok. Jadi sebetulnya dukungan pada Presiden Jokowi itu sangat rentan karena cuma soal kebutuhan pokok. Dan kalau kita bikin proyeksi ke depan, itu pasti kebutuhan pokok juga tidak mungkin terselesaikan dalam 1 semester ke depan tuh. Karena naiknya harga energi, naiknya harga pangan, terus ada mudik lebaran yang akan jadi problem di daerah karena orang nggak bawa uang dari Jakarta. Jadi semua itu akan makin memburuk. Jadi selalu kita anggap bahwa terhadap Presiden Jokowi mesti jelas tuh pertanyaannya. Terhadap apa itu? Kalau Kompas cuma bilang kepuasan, itu kepuasan batin sih ya aja. Tapi kepuasan real. Jadi hal sekarang yang betul-betul real. Dan kita dari awal sebetulnya duga bahwa Kompas menyembunyikan variabel kebutuhan pokok. Sekarang baru dia buka dan ternyata bahwa dibayangkan dari 10, 7 emak-emak itu merasa nggak bisa makan lagi. Ini yang disebut sebagai bagian penting dalam analisis sosial politik, yaitu soal basic needs itu yang menentukan stabilitas politik. Jadi bukan soal angan-angan presiden akan bikin ibu kota, maka orang berharap, orang puas dengan angan-angan itu. Kan kepuasan yang angan-angan akhirnya dibatalkan oleh kepuasan real, oleh ketidakpuasan real hari ini, yaitu itu gila betul itu angka itu. Kalau 7 dari 10 orang konsumen merasa tergenjot daya hidupnya karena kebutuhan pokok yang tidak bisa diakses, itu artinya pemerintah ini kalau di negeri-negeri beradab udah jatuh. Ya, kayak kalau bahasa di kita udah wassalam gitu ya, Bung Rocky. Iya. saya jadi curiga ini angkanya, kok bisa sama ya? Jangan-jangan kemarin ketika mengumumkan yang tingkat kepuasan itu salah baca data gitu sih apa surveinya kan 73 ya 73 ternyata maksudnya 7 dari 10 jadi 73 juga bandingnya kan gitu. Mungkin Kompas terbalik kemarin dan dia berharap bahkan terus terbalik, ternyata dia nggak bisa bohong lagi atau tidak bisa memanipulasi angka karena real sekali soal dalam Februari, Maret, dalam 2 bulan orang udah pindah, udah berubah. Itu kan ajaib bahwa di awal tahun orang masih puas, baru 2 bulan orang udah anggap Presiden Jokowi tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasar. Jadi Kompas balik pada keadaan real sebetulnya, pada sektor real, bukan lagi pada sektor yang di langit. Oke, saya kira ini alarm yang sangat keras ya kalau muncul survei dari lembaga yang ya kita sebut sebagai pendukung Presiden Jokowi gitu ya. Artinya kan ini kita bisa percaya gitu, nggak mungkin dia kemudian cari gara-gara dengan Presiden Jokowi. Iya, udah beberapa hari ini survei Kompas itu nyinyir atau berita-berita Kompas itu nyinyir pada istana. Jadi kelihatannya pers sekarang ya seperti biasa yang kita selalu duga pers arus utama artinya arus istana. Jadi pada akhirnya tidak bisa lagi berbohong dalam membuat berita atau dalam membuat opini publik atau bermain-main dengan persepsi. Karena ya bagaimana mungkin ada semacam optimisme kalau sinyal dari luar negeri pun menekan Indonesia dan menganggap Indonesia ini bagian yang paling buruk di dalam cara mengatasi persoalan ekonomi itu, tekanan utang segala macam, dan masih berupaya untuk bangun ibu kota. Jadi sekali lagi mata hati Kompas itu mudah-mudahan pulih seterusnya tuh. Kan headline-nya Kompas, tagline-nya adalah mata hati kata hati kan. Ya, mudah-mudahan itu betul-betul mata hati dan kata hati, bukan karena sekedar ingin cari muka pada oposisi. Rimanya enak tuh, semua tadi itu. Oke, jadi kalau sekarang mulai muncul survei-survei yang too good to be true, kita mesti ketawain saja. Tapi saya kira kita juga perlu saya kira membantu publik untuk memahami itu ya, membaca berita di balik beritanya itu, tagline-nya ya. Karena kan sekarang juga muncul ini survei yang disampaikan oleh Carta Politika bahwa dipasangkan dengan siapapun ini Ganjar ini akan menang pilpres. Saya kok jadi ingat dulu kayaknya Jokowi juga dipasangkan dengan sendal jepit sekalipun waktu itu menang gitu. Padahal seperti Anda sebutkan bahwa Ganjar ini kan Jokowi kecil dan dia itu dianggap proksi dari Jokowi lah gitu. Bukan PDIP ya, karena jelas dia beda dengan PDIP. Jadi mana mungkin tingkat kepuasan orang terhadap Jokowi itu turun
gitu dengan 7 dari 10 tadi, tiba-tiba Ganjar dengan siapapun menang gitu. Ini mungkin surveyornya bukan carta politika, carta politiking. Jadi hal-hal yang secara akal pikiran gampang kita langsung bisa duga bahwa ini artinya main-main survei lagi. Kan mestinya satu paket aja. Kalau Jokowi melemah, itu pasti juga Ganjar melemah kan. Ganjar nunggu buritannya Jokowi kan, nunggu kipasan angin buritan Jokowi, dan survei terhadap Jokowi udah drop sekali. Masa Ganjar, kecuali Ganjar di pihak oposisi, maka terlihat oh itu kan ini. Jadi nggak paham ini masa metodologinya tidak diperiksa tuh. Kalau Ganjar calon oposisi pasti Ganjar menaik kalau Jokowi menurun, kan begitu logikanya. Nah Ganjar ada satu kolam dengan Jokowi, ya kalau kolam Jokowi kering ya Ganjar juga gelepar lah di situ. Ini kolam IQ ya, kolam IQ 200. Oke, jadi kita tunggu saja. Apa perlu menunggu seperti Kompas gitu 2 bulan kemudian terus kemudian ada perubahan? Ya kasihan juga Pak Ganjar, dia dimain-mainkan oleh survei hanya untuk supaya amplopnya keluar terus. Padahal Pak Ganjar begitu terlihat, kan surveyor lain juga lakukan antisipasi kan. Bahkan pasti juga ada survei dari oligarki yang melihat Ganjar ya menurun terus, karena itu dana-dana kampanye Ganjar kan hilang, makin lama makin nggak kelihatan kan. Jadi artinya Ganjar pun kehabisan amunisi itu. Karena apa? Karena cantolannya yaitu Presiden Jokowi ada di dalam keadaan bingung sekarang kan orang lagi bidik Pak Jokowi. Kalau dulu atau kemarin-kemarin Pak Luhut yang dibidik, ya udah Pak Luhut mungkin bisa dilepaskan dari istana. Tetapi sekarang yang dibidik bukan sekedar Pak Luhut, tapi keluarga Presiden Jokowi, anak-anaknya itu. Jadi itu artinya Pak Jokowi ada di dalam wilayah tembak yang makin lama makin dekat. Dan itu yang membuat beliau cemas. Jadi sekali lagi kita nggak ada orang yang percaya bahwa Ganjar itu nomor 1 surveinya itu betul to be true, dan hanya carta politiking yang mampu lakukan hal semacam itu. Carta politika. Carta politika, bro. Saya juga baru mau ralat Anda, salah sebut Anda tadi itu. Oke, nah sekarang kita pindah ke satu topik yang saya kira ini banyak sekali yang jadi perbincangan sejak kemarin sampai sekarang masih ramai di media sosial gitu. Kunjungan Pak Jokowi dengan dengan ke Ancol bersama dengan Anies Baswedan, dan ada satu foto yang saya kira foto ini ikonik gitu, ketika Pak Jokowi berjalan dengan Anies, ada tulisannya di situ, dasar media sosial ya, kemudian jangan ada buzzer di antara kita. Mungkin waktu gambar itu muncul, 7 dari 10 buzzer itu bunuh diri tuh. Karena menganggap bahwa kurang ajar Pak Jokowi, kita lagi hajar Anies kok tiba-tiba beliau datang gitu. Kan yang kemarin itu fotonya harus dibaca bahwa yang perlu Anies itu akhirnya Pak Jokowi, bukan Anies yang perlu Pak Jokowi kan. Kan itu sinyal itu. Dan kalau kita hubungkan dengan kondisi psikopolitik Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi mulai paham bahwa dia nggak mungkin lagi diasuh oleh PDIP. Dia tidak bakal diterima oleh kekuatan politik Islam. Maka dia cari semacam tempat persembunyian sementara. Anies adalah kombinasi pikiran konseptual kalangan kelas menengah dan politik Islam. Di dalam diri Anies ada identitas Islam, tentu Pak Jokowi menghitung itu tuh. Di dalam diri Anies ada identitas politik luar negeri, karena Anies dianggap proksi sementara politik Amerika tuh. Jadi Pak Jokowi sebetulnya cari perlindungan pada Anies, bukan Anies cari perlindungan pada Pak Jokowi. Saya bacanya begitu. Lain kalau survei terhadap Pak Jokowi masih kuat. Sekarang kan surveinya mengatakan bahwa Pak Jokowi udah jadi lame duck, jadi bebek lumpuh. Ini bebek lumpuh ini istilah abstrak ya, bukan dalam terminologi politik dunia disebut lame duck gitu. Dan itu karena keadaan itu, maka orang tafsirkan wah Pak Jokowi akhirnya butuh pendamping untuk menyelamatkan dia kalau terjadi krisis politik. Dan itu pertanda bahwa Anies jauh di atas Ganjar. Kan bisa terjadi begitu sekarang tuh. Nah, carta politika tuh lupa terhadap peristiwa kemarin.
Oke. Dan saya kira ini kalau dikaitkan dengan pertemuan G20, tadi ada sebut juga dimensi internasional, kan menariknya bahwa Formula E ini kan ini semacam balapan tapi yang ramah lingkungan, dan itu sebenarnya sekarang jadi agenda global kan. Iya, dan Anies pasti bisa diundang nanti di G20 sebagai salah satu, sebut aja mungkin pemberi masukan terhadap hubungan antara ekonomi dan krisis lingkungan itu, karena beberapa proyek di DKI juga itu menunjukkan prestasi Anies Baswedan itu, dan ini yang membuat kepanasan, cebong-cebong di kolam kepanasan. Dan sebetulnya dari awal kita tahu bahwa Anies pasti akan diserang terus. Jadi semakin Anies diserang, semakin kita tahu bahwa Anies itu namanya lagi berkibar kan. Itu aja intinya. Nah, karena itu Carta Politika kembali dengan survei semacam mengulang kembali deja vu Carta Politika dengan Ahok yang bahwa Ahok ada di atas angin. Itu masalahnya. Orang akan ingat kembali gagalnya prediksi atau gagalnya rekayasa Carta Politika soal Ahok. Iya. Pada waktu itu dia yang memprediksi bahwa Ahok akan menang lawan Anies. Betul juga itu, Anda ingatkan kembali. Nah, ini penting saya kira begini nih, mestinya kudunya media mengingatkan, jangan hanya mempublikasikan survei. Kita mesti ingetin gitu ya. Kita juga menunjukkan rekam jejak dari media itu sehingga publik itu mendapat panduan gitu. Kalau ini kan seolah-olah publik ini dijejali dengan sebuah informasi, dan kita tahu ini sebenarnya yang disebut dalam teori marketing politik bandwagon effect gitu ya. Efek ikut-ikutan gitu, orang akan memilih mana yang calon bakal menang gitu. Ya dulu memang ada uang banyak mensponsori Ahok supaya bandwagonnya itu makin panjang. Kalau sekarang itu orang menganggap ngapain lagi di Carta Politika jagoin seseorang yang sebetulnya bukan lokomotif untuk narik bandwagonnya. Karena Ganjar itu ketinggalan di stasiun waktu keretanya jalan gitu kan. Kan itu yang terjadi, jadi bandwagonnya nggak ada tuh. Jadi sekali lagi orang tetap anggap Ganjar itulah Jokowi kecil. Nah itu satir hari ini kan Ganjar Jokowi kecil. Gimana mungkin dia mendahului Anies misalnya dalam survei itu? Konyolnya begitulah, dan kita paham permainan itu. Kita hanya bisa berkomentar karena FNN saya tetap analis yang kritis. Saya nggak memihak pada Ganjar atau pada Anies. Kita hanya mau terangkan bagaimana opini publik itu bisa dipermainkan justru oleh lembaga survei yang tidak kredibel lagi itu. Dan kita mesti disclaimer ya, positioning kita terhadap Anies juga sama sebenarnya terhadap Ganjar, terhadap yang lain-lain terutama capres ya. Kita mesti uji mereka ya, gitu ya. Betul. Nah, ya. Oke. Jadi kalau kita teruskan ini selesai ya, saya kira nanti rencana interpelasi terhadap Anies Baswedan selesai Lebaran ini kan kemarin setelah Ketua DPRD dari PDIP Prasetyo Edy Marsudi bebas dari Majelis Kehormatan DPR, Badan Kehormatan kalau DPRD itu disebutnya, karena tidak melanggar ketika melakukan interpelasi. Dia kan rencananya Lebaran ini nanti akan melanjutkan lagi interpelasi. Nah, apakah kita bisa lihat sebenarnya ini bagian dari itu saja? Karena bagaimanapun juga kan sekarang Jokowi itu dalam posisi dibidik oleh PDIP dalam kasus minyak goreng. Sementara Anies juga dibidik. Nah, apakah ini semacam aliansi gitu, mencoba mencari aliansi baru? Ya ini upaya untuk menghasilkan headline baru lah kalau belum sampai aliansi itu. Oke. Karena tetap kan DKI itu berebut anggaran aja sebetulnya, yang seolah beroposisi itu. PSI nggak beroposisi secara ideologis, tidak beroposisi juga secara strategis. Ini PSI kan beroposisi secara ekonomis saja tuh. Kenapa? Karena partai itu adalah partai yang kehabisan anggaran, kan itu intinya kan. Jadi apa dasarnya isu interpelasi itu diajukan ya untuk minta bagian, sebetulnya bargaining. Kita pahami itu. Lain kalau di awal-awal pendirian partai PSI ini uangnya kelihatannya banyak di situ. Ada macam-macam, bahkan uang sawit diisukan ada di situ, masuk segala macam uang dari oligarki. Sekarang pasti oligarki, nggak ada lagi yang ingin investasi pada partai yang bahkan kemarin tergoncang keras karena Samara keluar dari situ tuh. Bagaimanapun Samara itu adalah penarik massa itu, vote getter. Tapi udahlah, itu urusan internal PSI. Ya, yang kita lihat dari luar bahwa PSI kehabisan langkah untuk mengepung Anies. Karena tiba-tiba Pak Jokowi justru minta ketemu Anies kan.
Itu intinya kan. Ya, ini bingung nih orang kan. Kemudian memang kemarin ketika Pak Jokowi datang ke Ancol tuh saya amati pertanyaannya netizen nih, Giring kemana Giring gitu kan. Sebelumnya kan Giring sempat inspeksi gitu dalam tanda petik ke lokasi calon sirkuit itu, dan sekarang tiba-tiba dan dia waktu itu Giring meragukan beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba sekarang Pak Jokowi mengatakan bahwa memastikan bahwa bulan Juni ini akan berlangsung, dan kita menunggu Pak Jokowi ngebut juga di sirkuit Formula E. Ya itu pertanda kalau orang cuma sekedar marah dan sinis, nggak bikin analisis, ya akhirnya menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri itu kan. Nah, Pak Giring sebetulnya sekarang mungkin lagi cari isu baru untuk menafsirkan berita Jokowi berkunjung ke tempat yang dia hina dulu itu. Dan Anies nggak peduli dengan soal-soal itu. Saya selalu baca pikiran Anies bahwa dia menganggap ini anak-anak kecil ngapain sih ganggu-ganggu tuh. Pernah diusir ketika nyanyi, tapi bukan Giring beneran. Ya udah berkali-kali tuh saling kirim satira, tapi ya Anies merasa ya udahlah, ini gue ini udah beredar ke mancanegara, ini anak kecil ini masih ngider di sekitar Ancol aja. Jadi poin itu yang terbaca oleh publik, bahwa akhirnya foto kemarin itu Pak Jokowi berkunjung ke tempat terbaik di Jakarta yang dikelola oleh Anies itu menunjukkan Jokowi akhirnya sebagai politisi dia mesti terima fakta bahwa Anies surveinya udah tinggi. Kalau survei Anies kecil, Pak Jokowi nggak bakal ke situ lah. Jadi Carta Politika mungkin juga sudah survei, lalu tiba-tiba menganggap jangan dibocorin survei Anies, mending survei Ganjar aja yang dieksploitasi. Kan begitu teknik-teknik konyol yang dengan mudah, dengan logika kecil kita paham itu. Ya. Jadi kita bisa artikan ini di Ancol itu merupakan suaka politik gitu ya bagi Jokowi ya. Jadi Jokowi mungkin bayangkan bahwa kalau dia ke situ kan Pak Jokowi pasti hitung, kalau dia ke situ pasti buzzer akan ngamuk, cebong-cebong kan bergolak sekolah, untuk Carta Politika akan lakukan counter attack. Ternyata nggak mungkin, karena tetap publik Indonesia itu paham permainan headline hari-hari ini, dan bagi Anies ya itu blessing in disguise bahwa dia menemani Pak Jokowi, dan pasti Anies akan katakan bahwa ini bukan dalam rangka politik pencitraan, karena betul-betul Pak Jokowi terperangah dengan adanya stadion dan fasilitas macam-macam di DKI yang tentu Anies dengan bahasa-bahasa ini saya hanya menyambungkan ya ini Pak Jokowi dari dulu tuh, itu bahasa-bahasanya begitu supaya Pak Jokowi juga tenang batinnya tuh, bahwa dia ada penerusnya tuh, dan orang anggap bahwa ternyata penerus Pak Jokowi adalah Anies bukannya Ganjar. Nah, benar ini. Saya kira nanti setelah meresmikan sirkuit ini ada proyek baru yang akan diresmikan oleh Pak Jokowi, yang di Jakarta International Stadium. Karena kemarin itu yang pertandingan tim U18 itu antara tim-tim dunia, salah satunya kemarin di final Barcelona dengan Atletico Madrid itu hanya soft launching gitu. Kelihatannya Anies memang sudah menyiapkan itu, dia pintar ya menggunakan soft launching, nanti grand launchingnya Pak Jokowi yang akan meresmikan. Iya, Pak Jokowi udah lupa lagi Mandalika kan, karena udah nggak ada kegiatan. 2 minggu lalu saya masih turun dari Gunung Rinjani terus masuk ke Mandalika tuh, lalu orang-orang di situ bilang setelah bule-bule itu pergi kita jadi miskin lagi tuh, dan mereka minta supaya kalau bisa Pak Rocky bilang dong ke istana supaya setiap minggu ada pagelaran internasional di sana tuh di Mandalika. Jadi terlihat bahwa soal Mandalika itu ada pencitraan yang gagal dari Pak Jokowi itu. Nah sekarang dia ingin agar supaya ada yang real, karena dia asuh di ibu kota maka pasti banyak aktivitas di ibu kota tuh, memanfaatkan stadion, memanfaatkan sirkuit kan, itu yang saya anggap Pak Jokowi akhirnya lihat hal yang positif dari Anies, dan itu nggak bisa dibantah lagi. Kalau Mandalika ya udahlah, saya kira patung Pak Jokowi yang di Mandalika akan dipindahkan ke sirkuit di Jakarta tuh. Oke, lepas apapun motivasi dari Pak Jokowi ya, kita kan nggak boleh menilai seseorang itu apa yang dalam batinnya, yang terlihat saja gitu ya. Sebenarnya momen seperti yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Anies kemarin itu agenda politik yang kita usung di FNN ya. Jadi
para tokoh-tokoh yang berseberangan itu bisa tetap duduk bareng, bisa diskusi bareng dengan enak, dan ini sebenarnya yang akan kita dorong terus ya, Bung Rocky. Mudah-mudahan ini bukan sekedar tadi itu sekedar cari soka politik atau apa, tapi ada kesadaran baru dari Pak Jokowi, memang bangsa ini nggak boleh terus-menerus terbelah seperti saat ini. Saya kira itu betul, sinyal itu Pak Jokowi sinyal supaya udah jangan, nggak usah lagi persoalin masa lalu, dan sangat mungkin juga Pak Jokowi akan telepon Pak Luhut supaya temuin Pak Anies kan. Karena Pak Luhut kan terus-menerus dulu mengajar Anies Baswedan. Jadi jangan panik lagi nih cebong-cebong kalau Pak Luhut juga ingin berkunjung ke sirkuit dan ke stadion di DKI itu dan ditemani oleh Anies. Nah, itu bisa memporak-porandakan hasil-hasil survei carta politika. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Ya.